persembahan ini Tuhan, boleh terlayani kembali Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terlebih Tuhan, Kau juga orang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa adalah orang hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam puji Tuhan, walaupun dengan keterbatasan kita tentang listrik, tapi tidak mengurangi hati kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau katakan, Engkau tetap Allah yang kupercaya. Amin. Engkau tetap Allah yang kupercaya, karena setiap rancangan daripada Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Rancangan daripada Allah adalah rancangan yang membuat hidup kita lebih indah, semakin indah. Lebih mulia, semakin mulia. Melewati proses-proses kehidupan kita yang sangat luar biasa, menguras air mata, menguras kesulitan hidup kita, menguras kekuatan kita, bahkan tidak sedikit menguras iman kita. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku menghadapi ini semua? Tetapi ketahuilah saudara, dua tapak kaki itu ada bersama dengan kita. Amin. Ketika kita berjalan, dua tapak kaki itu ada bersama dengan kita. Dia ada di samping kita, berjalan dengan kita. Tapi seringkali kita tidak sadar kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seringkali kita kehilangan, terima kasih, kita kehilangan akan makna penyertaan Tuhan. Di hari-hari jam ibadah, biasanya kita tetap ada di dalam kesibukan kita. Seringkali kita tetap lebih mementingkan hal-hal yang sepele daripada mementingkan hal-hal untuk datang kepada Tuhan. Tetapi jemaat GPDI Maranatha mulai malam hari ini, mari kita bangkit. Mari kita cari Tuhan sampai kita temukan Dia. Amin. Temukan kuasanya, temukan kasihnya, temukan jejak langkahnya menyertai saya dan saudara. Jangan lemah, jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Ku tetap percaya Allahku bersama denganku. Kalau aku masih hidup, masih bernapas, masih bergerak, masih berjalan, masih bisa bekerja, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mau jadi siapa. Mau jadi siapa? Loh, saya kan sudah jadi siapa? Mungkin Floren bilang, saya kan sudah jadi Floren. Mungkin Ibu Morina bilang, saya sudah jadi Ibu Morina. Amin. Ya. Tapi hari ini kita belajar mau jadi siapa dengan contoh Alkitab ini. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 34. Karena tidak ada di depan tapi ada di buku, saya akan bacakan di saudara Alkitab ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 34. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Saya terbatas untuk ini semua. Iya. Ayat 30 sampai 34 ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup, dia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya,
ia membuat mezbah untuk Baal di kuil itu, Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zaman itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah kita baca Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 34, di sini dikatakan bahwa ada seorang raja bernama Ahab. Raja ini mempunyai seorang istri bernama Isabel. Dia adalah wanita yang cantik jelita, tetapi hatinya tidak cantik. Dia adalah wanita yang sempurna bagi Raja Ahab, karena Raja Ahab begitu mencintainya. Tetapi ternyata hatinya tidak secantik paras dan tampilan luarnya. Karena Ahab adalah seorang penyembah berhala. Dan ketika Isabel ini datang untuk menjadi istrinya Ahab, Isabel ini membawa pengajaran baru, yaitu menyembah Baal dan menyembah Asyera, yaitu dewi, di mana dewi kejijikan, di mana dewi-dewi yang untuk mengadakan hal-hal yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan hal itu membuat sakit hati daripada Tuhan. Bahkan dibilang Ahab dan Isabel melakukan kejahatan lebih daripada orang Israel di zaman dahulu. Isabel seorang wanita yang cantik jelita. Tapi saudara, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 19, coba kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Di sini, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel. Nabi-nabi Baal 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera 400 itu, dan seperti Isabel. Kita mempengaruhi suami kita atau kita mempengaruhi istri kita untuk jauh daripada Tuhan. Ini yang dilakukan. Sampai dibilang Isabel ini seorang wanita penakluk. Karena apa? Dia tidak suka dengan Allah Israel. Dia membawa ajarannya sendiri, dan dia membawa itu kepada suami, kepada kerajaannya, kepada keluarga raja, dan kepada seluruh rakyatnya. Dan hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata pada Yosua bahwa nanti Isabel ketika mati, dia akan dimakan anjing. Mana ada seorang permaisuri, seorang yang terhormat di satu kerajaan, ketika dia meninggal, dia akan diletakkan begitu saja di luar tembok kerajaan, di luar kerajaan. Dia ditaruh di sana dan dibiarkan dagingnya dimakan anjing, karena tidak ada satu orang pun yang berani menolongnya, karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengangkatnya. Begitu Tuhan kutuk Isabel menjadi seorang yang tidak berguna, menjadi seorang yang tidak terhormat. Karena apa? Hatinya menyembah kepada berhala. Dan dia menyesatkan banyak orang pada zaman itu. Dan dia melakukan banyak sekali kejahatan pada zaman itu. Sampai nabi-nabi Tuhan pada saat itu dibunuh, ditumpas. Sampai ada seorang nabi yang bernama Obadiah, dia yang akan menyembunyikan 100 nabi-nabi untuk disembunyikan pada zaman itu. Karena apa? Isabel sangat benci akan pengajaran akan Allah. Kalau hari-hari ini saudara kita menghadapi hal-hal yang demikian, sudah siapkah kita menyerahkan
membelokkan hati kerajaannya untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi kita punya tanggung jawab membelokkan keluarga kita, membelokkan negara kita, membelokkan masyarakat di Hauris untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Baru semuanya akan terjadi kesudahan. Saudara, yang kedua, contoh yang kedua adalah 1 Samuel 25 ayat 3. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Bisa ada salah satu saudaraku bacakan untuk saya. 1 Samuel 25 ayat 3. Silakan. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Dia seorang keturunan Kaleb. Amin. Terima kasih, Bu. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita. Dia bijak dan cantik. Dia seorang istri. Sama kedudukannya dengan istri. Seorang istri. Istri bernama suaminya Nabal. Nabal ini pengusaha peternakan. Nabal ini seorang yang sangat kasar dan jahat kelakuannya. Dan dia seorang keturunan Kaleb. Padahal Kaleb itu terkenal baik ya. Tapi di sini dikatakan ada juga keturunannya yaitu Nabal, seorang yang tidak baik, yang kasar. Seorang namanya Nabal yang yang jahat. Kita akan maju lagi ke ayat 14. Ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami menggembalakan domba-domba dekat mereka. Jadi Nabal ini seorang pengusaha peternak, saudara. Ketika dia sedang panen, kalau peternak di sana peternak domba itu ada masa panen untuk menggunting bulu domba. Ketika menggunting bulu domba ini, Daud menyuruh utusan-utusannya, orang-orangnya, untuk datang kepada Nabal ini untuk memberikan sekedar makanan dan minuman, stok logistik untuk Daud dan orang-orangnya pada zaman itu, pelarian waktu masa Raja Saul berkuasa. Tetapi apa yang dilakukan Nabal? Dasar dia orangnya kasar dan jahat. Dia marah-marah, maki-maki. Akhirnya para pembantu Nabal ini lapor ke istrinya, si Abigail yang bijak dan cantik. Mereka menceritakan bagaimana Daud dan orang-orangnya menjaga mereka. Maka dikatakan seperti pagar di siang dan malam hari. Begitu bekerja keras, kalau zaman dulu kalau dirampok itu dirampok semua. Kambing dombanya dibawa semua, ternaknya dibawa semua, orangnya dibunuh. Pokoknya habis. Para gembala-gembala ini rasanya mereka tertolong dengan keberadaan Daud dan kelompoknya. Tapi Nabal seorang yang kasar dan jahat. Dia malah memaki-maki. Katanya, ngapain saya kasih ke kamu? Emang kamu pegawai saya? Emang kamu bekerja dengan saya? Ngapain? Jadi ada 3 untuk Nabal ini. Selain kasar, jahat, dan pelit. Sehingga apa? Dikatakan bahwa mereka itu sampai orang-orang Daud ini sakit hati dan melaporkan itu kepada Daud. Daud, sia-sia kami bekerja sama menolong mereka, sia-sia kami menjaga peternakan mereka. Akhirnya kita dilecehkan, akhirnya kita dihina, akhirnya kita dijadikan bahan olok-olok, kita dijadikan bahan
kesaksian. Kita baca ya di dalam 1 Samuel 25 ayat 14. 1 Samuel 25 ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang untuk datang ke padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Yuk kita ke ayat 18. Setelah Abigail mendengar hal itu, ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah menjadi makanan, maksudnya menjadi masakan, 5 sukat bertik gandum, 100 buah kue kismis, 200 kue ara, dibuatnyalah semua itu ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahu. Bijaknya seorang istri memelihara nyawa seisi rumahnya. Ayat 20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan berlindung di atas, terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi mereka, kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Daud naik hitam. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang ada padanya. Daud naik hitam, dia marah dan dia berikhtiar, dia bersumpah pada dirinya bahwa sebentar lagi aku akan menyerang rumah Nabal dan aku akan menghabiskan semua orang laki-laki yang ada di rumah itu, dan aku akan merampoknya dan mengambil semuanya. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu ia sujud menyembah di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang dursila itu, sebab seperti namanya demikian ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang Tuanku yang Tuanku suruh. Singkat cerita, Abigail berjuang untuk datang kepada Daud. Dia memohon kepada Daud supaya jangan seisi rumahnya, jangan seisi peternakannya dihancurkan oleh Daud. Sebab katanya, suamiku memang begitu. Tidak ada yang bisa merubahnya walaupun dia mati. Walaupun dia dibunuh mati, tidak akan bisa ada orang yang merubah Nabal. Karena bebal. Saudaraku, 2 tokoh wanita ini bisa kita ambil. Kita mau jadi siapa? Kita mau menjadi Isabel, permaisuri yang cantik jelita, tapi membawa kehancuran bagi suami dan kerajaannya? Atau kita mau menjadi Abigail yang mendamaikan seluruh keluarganya dalam ketenteraman, dalam keberkatan, walaupun kita harus berkorban. Abigail itu benar-benar dia menyerahkan nyawanya dari suami dan menyerahkan nyawanya juga dari Daud. Dia menyerahkan benar-benar, kalau suaminya tahu dia ke situ, habislah dia. Tapi ketika Daud tahu kalau ada cewek ke situ, wah ini Sirna baru habislah dia. Tapi karena dia seorang wanita yang bijaksana dan hatinya penuh dengan kebaikan, membuat dia apa? Membuat dia mendapatkan perdamaian untuk selisih rumahnya. Mari
wanita, jemaat Tuhan, pria di tempat ini, ambillah sosok seperti Abigail. Jangan seperti Isabel, ya. Untuk ayat terakhir 1 Samuel pasal 25 ayat 39. Apa yang terjadi? Akhirnya Daud tidak menyerang Nabal dan seisi rumahnya. Tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, Nabal meninggal dengan sendirinya. Tidak usah dibunuh, Nabal mati sendirinya. Ayat 39, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudaraku, Abigail mendapatkan kehormatan menjadi seorang istri raja. Sedangkan Isabel yang tadinya seorang istri raja mati dimakan anjing. Abigail mendapatkan kemuliaan. Undang kita sebagai anak Tuhan punya bijaksana dan hati yang baik. Amin. Contohlah Abigail. Perkuat kita punya kekuatan, perkuat kita punya iman agar kita memiliki otak, pikiran, jiwa, hati yang bijaksana dan baik. Dan orang-orang yang demikian yang akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini dan kita akan nyanyikan pujian. Khotbah ini seperti sauna ya, saudara, sabar ya. Memang ujian ini harus ada biar kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap kita berharap sama Tuhan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa bagi saya, saudara. Kita nyanyikan, ini datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin, amin. Buka hati kita, yuk kita rindu sama Tuhan. Jangan batasi dengan apapun. Datang ya Bapa dalam kerinduan. Seluruh karyamu
Ketika kami akan pulang, dan sebelum pulang kami akan makan malam bersama. Tuhan berkati makanan dan minuman yang kami konsumsi menjadi kekuatan kesehatan bagi kami untuk kami melayani dan memuliakan nama-Mu. Mari kita terima doa berkat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.